Ketika para fans mengira bahwa pertarungan akan tetap berlanjut, Wakuiken Sensei menginginkan pertarungan untuk berakhir. Pasalnya, di chapter 234 kita melihat bahwa Takemichi sudah ada di rumah sakit. Nah, apa sajakah yang terjadi pada chapter 234 ini? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Di sebuah rumah sakit, Hanagaki Takemichi terbangun dari pingsannya. Takemichi mengalami luka berat di tubuhnya. Ketika mata Takemichi terbuka, ada seseorang yang berada di sampingnya. Dia adalah yang menjadi musuh di pertarungan sebelumnya, namun tidak mengikuti pertarungan. Dia adalah Kokonoi Hajime. Koko mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi sudah tertidur selama 3 hari lamanya. Takemichi tak menyangka sudah 3 hari sejak kejadian mengerikan tersebut. Bahkan, Takemichi tidak menyangka bahwa dirinya masih hidup. Dan sebelum hal itu ditanyakan kepada Koko, Koko langsung menjelaskan mengenai kejadian setelah Takemichi pingsan. Saat itu, Senju berlari menuju ke arah Maiki dan mencoba menghentikan Maiki. Namun, karena keadaan tubuh Senju tak bisa untuk bertarung lagi, Senju memohon dan bersujud kepada Maiki untuk menghentikan amukannya. Senju juga mengumumkan pembubaran geng Brahman, dan dengan begitu pertarungan bisa berakhir. Tidak dijelaskan dengan detail bagaimana Senju memohon kepada Maiki, namun bisa ditebak jika Senju menyerah kepada Maiki, lalu membubarkan geng Brahman agar nyawa Takemichi bisa diampuni. Walaupun peperangan ini memakan korban lebih sedikit ketimbang pertarungan Tokyo Manji versus Tenjiku, namun ini adalah pertarungan yang lebih besar dan menjadi beban besar bagi Takemichi. 2 orang mati akibat pertarungan ini. Kanto Manji mengalahkan Rokuhara Tandai. Geng Brahman membubarkan diri dan dengan ini, geng Kanto Manji menjadi geng teratas. Setelah menjelaskan ini, Koko kemudian pamit pergi kepada Takemichi. Dan Takemichi yang sendirian memulai jiwa sad boy-nya. Takemichi merasa gara-gara dirinya, Senju membubarkan Brahman. Lalu Takemichi juga merasa bahwa orang yang 3 hari yang lalu benar-benar mencoba membunuhnya bukanlah Maiki yang ia kenal lagi. Takemichi berpikir kembali apa yang sebenarnya ia lakukan kali ini. Memang benar kali ini yang dilakukan oleh Takemichi adalah sebuah kesalahan. Karena demi seorang Maiki, Takemichi mengakibatkan kematian Draken, lalu dirinya juga terkena dampaknya. Tidak lama setelah Koko pergi, Chifuyu datang ke kamar Takemichi. Chifuyu mengatakan bahwa dirinya habis dari pemakaman Draken. Dan semua orang di sana benar-benar berkabung dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Draken. Dan datangnya Chifuyu kepada Takemichi untuk menanyakan hal ini. Sekaligus karena Chifuyu tahu bahwa Takemichi datang dari masa depan. Chifuyu dengan nada sedih mengatakan kenapa Takemichi yang di masa depan bisa bertemu dengan Draken, tetapi di sini di masa lalu Draken malah mati. Dan sambil menangis, Chifuyu menanyakan tujuan dari Takemichi kembali ke masa lalu. Kenapa Takemichi datang kembali ke masa lalu padahal di masa depan semua hidup dengan tenang? Rasa frustasi dari Chifuyu memang benar-benar harus dilampiaskan kepada Takemichi. Karena ini memang adalah kesalahan Takemichi. Apalagi, Chifuyu juga tahu bahwa yang sudah mati di masa lalu tidak bisa diselamatkan lagi, seperti halnya Baji dan lainnya. Kecuali Takemichi bisa kembali ke masa lalu untuk kedua kalinya, minimal sebelum kematian Draken. Namun yang lebih pas jika memang Takemichi bisa kembali lagi ke masa lalu, itu adalah ke tahun 2006 setelah dibubarkannya Tokyo Manji. Tepatnya hari sebelum pertarungan antara Maiki dan anggota Tokyo Manji. Jika di sana Takemichi bisa menghentikan pertarungan tersebut, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi dan Maiki juga tidak akan rusak seperti sekarang. Kembali ke cerita chapter 234, Chifuyu yang kemudian mengatakan bahwa kematian Draken adalah kesalahan Takemichi tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan menutup mulutnya. Chifuyu masih memiliki perasaan. Dia tahu bahwa Takemichi juga tak ingin hal seperti ini terjadi. Namun untuk Chifuyu tidak ada tempat untuk melampiaskan kesedihan dan kemarahannya saat ini kecuali kepada Takemichi. Chifuyu dengan cepat meminta maaf kepada Takemichi.
Namun Takemichi menerima kata-kata Chifuyu bahwa itu benar adalah kesalahan Takemichi. Takemichi kemudian meminta Chifuyu untuk dibiarkan sendiri dahulu. Dan sebelum Chifuyu pergi, Chifuyu mengatakan kepada Takemichi untuk cepat sembuh agar Chifuyu bisa memukulinya dengan puas. Walaupun kata-kata Chifuyu terlihat marah dan kasar, namun sebenarnya ini adalah agar Chifuyu bisa bertemu dan berbicara kembali dengan Takemichi. Agar Chifuyu bisa tahu keadaan dan cerita sebenarnya. Benar-benar seorang partner. Dan ketika Chifuyu keluar, ada Hina yang baru datang dan membawa bunga untuk Takemichi. Di sini Hina sebenarnya sudah datang bahkan sebelum Koko datang ke rumah sakit. Namun, kebetulan Hina sedang mengganti pot bunga dengan bunga yang baru untuk diletakkan di kamar Takemichi. Hina yang bertemu Chifuyu di luar kamar Takemichi bertanya kepada Chifuyu, kenapa Chifuyu sudah mau pergi? Namun Chifuyu hanya mengatakan sudah cukup. Hina tentu bingung apa yang dimaksud Chifuyu dan melihat Takemichi dari luar kamar. Di sini Hina juga termasuk orang yang tahu mengenai Takemichi yang datang dari masa depan. Jika di arc Mobius, Hina membantu Takemichi yang sedang depresi, apakah kali ini juga Hina akan membantu Takemichi? Namun Takemichi saat ini merasa bahwa dirinya tidak akan melibatkan orang lain lagi. Dan Takemichi akan bergerak sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Nah, dari sini terlihat Takemichi seperti masih memiliki harapan untuk masa depan. Walaupun kita semua masih belum tahu apakah Takemichi hanya memikirkan mengenai Maki saja atau bisa mengembalikan semuanya seperti semula, termasuk Draken. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Cerita Tokyo Revenger menjadi lebih menarik kembali karena pertarungan sebelumnya tidak benar-benar menjadi pertarungan terakhir. Masih banyak hal yang akan terjadi di Tokyo Revenger. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.